Berdasarkan Yesaya 9 ayat 5, Yosua Theo mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa. Mari kita lihat cuplikan video berikut. Nah, coba buka dulu dari Yesaya. Ini nubuatannya dulu. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Ya. Oke. Ayat ya, sebab Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, nama pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, perhatikan baik-baik Pak, tanpa lagi. Coba perhatikan nih, teman-teman juga lihat nih. Ya, dibilang seorang anak telah lahir. Anak itu diidentifikasi bukan perempuan, tapi seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, artinya dia pemegang kuasa. Itu tampuknya di pundaknya itu semacam simbol kekuasaan sorga dan bumi. Ya, terus namanya disebutkan orang, dielu-ulukan orang sebagai penasehat ajaib, the mighty counselor. Terus siapa dia? Allah yang perkasa. Siapa lagi dia yang lahir ini? Anak yang lahir ini, Bapak yang kekal. Coba dia, anak putra, tapi dia Bapak yang kekal. Terus dia Raja damai. Bagaimana bisa sih? Dia anak tapi dia Bapak. Ya, dalam Kristus tidak ada yang mustahil. Itulah kemahakuasaannya. Bapa dalam kapasitas apa? Itu tadi kita sudah terangkan, Pak. Makanya dinubuatkan anak Allah ini yang lahir ini adalah Bapa sendiri. Ya, itu dia Bapa yang kekal. Nah, saya mau tanya, kalau Yesus anak Allah itu bukan Bapa itu sendiri, berarti ada dua dong. Satu Bapa di sorga, satu Bapa yang kekal. Bahkan ada tiga, Bapa yang mulia. Enggak lah, enggak seperti itu. Bagaimana tanggapan Pak Pendeta? Mari lihat ayatnya, Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Karena seorang anak lalu dia disebut Bapa yang kekal, ya logika sederhananya Yosua Theo, ya anak itu ya Bapa itu ya anak itu, anak sama dengan Bapa. Tapi menyedihkan. Kenapa? Karena kalau kelas doktor mestinya analisa ayatnya harus jauh lebih dalam dong. Ya, tidak hanya sekedar seperti itu. Nah, memang di Alkitab Indonesia itu diterjemahkan Bapa yang kekal untuk terjemahan baru. Dan juga banyak terjemahan yang lain itu menerjemahkan Bapa yang kekal, Eternal Father atau Everlasting Father. Mari kita lihat, ada Contemporary English Version. Dia menerjemahkan Eternal Father, Bapa yang kekal. King James itu juga menerjemahkan The Everlasting Father, Bapa yang kekal. Tapi saudara, ada masalah dengan terjemahan ini. Tapi sebelum saya jelaskan soal terjemahan, saya mau menjelaskan sesuatu dulu yang sebenarnya agak rumit, tapi saya coba menyederhanakannya. Ini dari sisi bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Ibrani dikenal apa yang disebut sebagai the construct state. Kalau saudara mau tahu lebih dalam tentang the construct state ini, saudara bisa melihat di dalam bukunya Menahem Menser. Ini bukunya Menahem Menser, Biblical Hebrew Step by Step. Lalu saudara, di dalam buku ini Menahem Menser itu memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu the construct state. Saya kutipkan dari halaman 175. Dalam setiap dari pasangan kata-kata benda Ibrani ini, dua kata dihubungkan secara dekat. Dalam bahasa Inggris kata depan dari atau kadang-kadang dengan atau untuk digunakan. Yang pertama dari dua kata Ibrani yang dihubungkan secara dekat itu dikatakan berada dalam bentuk construct state. Dalam ungkapan Sem Hav. Kata pertama Sem diterjemahkan sang nama dari. Jadi Sem sudah menyatakan secara tak langsung kata sandang tertentu, sang. Karena itu jelas bahwa satu kata benda dalam the construct state tidak pernah mempunyai
kata sandang tertentu. Ditulis tanpa kata sandang, tapi karena itu construct state, maka terjemahannya harus seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita menerjemahkan kata-kata dalam bentuk construct state? Ini ada aturannya. Saya tidak mengada-ada, saudara lihat ini ada website ini. Di website ini, saudara lihat itu ada penjelasan tentang construct state dan bagaimana menerjemahkan construct state. Ya, ini saya cuplik saja beberapa ini. Terus silakan melaju ke sana untuk belajar lebih dalam. Tapi sekarang saya mau memberikan ringkasannya begini. Apabila satu kata itu ada dalam bentuk construct state, maka aturan penerjemahannya pertama, di bagian depan dari kata itu, tadi kan tidak ada kata sandang, tapi kalau dia construct state, maka di bagian depan dari kata itu harus diberikan kata sandang. Dalam bahasa Inggris misalnya the, atau dalam bahasa Indonesia sang. Sang raja, sang ibu, sang ayah, itu kata sandang, sang. Jadi kalau itu construct state, di bagian depan harus dikasih kata sandang, di bagian akhir dari kata itu harus diberi kata depan. Misalnya dari, atau dengan, atau untuk. Jika kata yang mengikutinya itu adalah kata sifat, maka atau kata kerja, maka kata tersebut harus diubah menjadi kata benda. Itu aturan construct state-nya. Nah, sekarang saya mau berikan contoh. Saya bilang saya mau mencoba membuat saudara lebih mudah ya. Misalnya ada dua kata. Itu adalah kata penghibur sedih. Dan ternyata kata penghibur itu ada dalam the construct state. Maka untuk menerjemahkan kata ini secara benar, di bagian depan dari kata penghibur itu harus diberikan kata sandang. Sehingga dia menjadi sang penghibur sedih. Di bagian akhir dari kata itu harus diberikan kata depan. Misalnya dari, atau untuk, atau dengan. Nah, misalnya kita berikan kata dari. Sehingga terjemahannya menjadi sang penghibur dari sedih. Nah, karena kata sedih itu bukanlah kata benda, tapi kata kerja. Maka kata sedih itu harus diubah menjadi kata benda, yakni kesedihan. Sehingga terjemahan itu menjadi sang penghibur dari kesedihan. Itu construct state. Aturannya begitu. Ini makanya orang perlu sekolah teologi ya, belajar itu begitu. Tidak bisa hanya andalkan Roh Kudus saja. Ya, sekolah juga harus sekolah yang benar. Kalau doktornya abal-abal tidak dapat ini. Sekarang saya berikan contoh dari Alkitab. Misalnya Kejadian 9:15. Anak-anak Nuh yang keluar dari Batra ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Ham adalah bapak Kanaan. Ini dalam bahasa Ibrani adalah Avi Kenan. Karena Avi itu ada dalam bentuk construct state. Dari kata Av atau bapak, maka secara otomatis Avi atau Abi ini berhubungan dengan kata Kenaan ini. Lalu diberikan kata depan. Dikasih kata sandang menjadi de atau sang. Lalu di bagian akhirnya itu diberikan kata depan dari, of misalnya dalam bahasa Inggris, maka lalu belakangnya itu kata benda, maka bapak Kanaan itu diterjemahkan the father of Kanaan. Maka dalam terjemahan King James itu dibilang begini, ya, and Ham is the father of Kanaan. Kenapa diterjemahkan the father of Kanaan? Ya karena dalam konstruksi tadi. Itu hukumnya. Sekarang kita masuk ke ayat yang jadi masalah. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Kalau saudara perhatikan dari interlinear ini. Everlasting, the father, itu ada kata avi, bapak, dan ad, itu kekal. Dan ternyata avi itu ada dalam bentuk construct state dari av.
Maka Bapa di sini, itu construct state. Kalau begitu bagaimana kita mengartikan atau menerjemahkan secara lebih tepat dari Bapa kekal atau Afiat ini? Sekarang coba perhatikan ini. Ini saya latinkan saja dari bahasa Ibrani. Ini kalau diterjemahkan ke Indonesia menjadi Bapa kekal. Nah, karena ini construct state, maka di bagian depan kata Afi atau Bapa itu harus diberikan kata sandang, sehingga itu menjadi Sang Bapa kekal. Lalu di bagian akhir dari kata Afi itu atau Bapa itu diberikan kata depan dari sesuai dengan konteks. Maka terjemahannya menjadi Sang Bapa dari kekal. Dan karena kata at itu kekal bukan kata benda, melainkan kata sifat, maka kata at atau kekal itu harus diubah menjadi kata benda, yakni kekekalan. Maka terjemahannya menjadi Sang Bapa dari kekekalan. Gitu hukumnya. Sehingga Yesaya 9 ayat 5 ini mestinya terjemahannya begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Sang Bapa dari kekekalan. Bukan Bapa yang kekal, Sang Bapa dari kekekalan. Supaya saudara jangan kira saya hanya mengada-ada, saya kasih terjemahan lain. Ya, tadi terjemahan lain itu adalah Eternal Father atau Everlasting Father. Tapi misalnya dalam Alkitab bahasa Indonesia sendiri terjemahan yang lama, itu bunyinya begini. Namanya pun disebut orang ajaib, bicara Allah yang Maha Kuasa, Bapa kekekalan. Bukan Bapa yang kekal, Bapa kekekalan. Ini sama-sama Alkitab Indonesia. Lalu kalau kita lihat The Complete Jewish Bible, itu diterjemahkan Father of Eternity. Bukan Eternal Father, Father of Eternity. Bapa dari kekekalan. Atau Darby Bible. Darby Bible, Father of Eternity. Yang literal translation juga sama, Father of Eternity. Jadi ini memang problem terjemahan. Lagi-lagi supaya saudara tidak anggap saya mengada-ada, saya berikan pandangan beberapa pakar Alkitab tentang ini. Albert Barnes mengatakan, ini komentar tentang Yesaya 9:5. Secara harfiah ini adalah Sang Bapa dari kekekalan. James Smith, Bapa yang kekal secara harfiah Bapa dari kekekalan. Lalu Lockyer, sebagai Bapa yang kekal secara harfiah Bapa dari kekekalan. Dan penafsir-penafsir yang lain seperti Matthew Henry, Jameson, Fawcett, and Brown, semua mengatakan hal yang sama. Maka Yesus itu namanya disebutkan orang bukan Bapa yang kekal, Bapa dari kekekalan. Nah kalau begitu pertanyaannya, apa artinya Bapa dari kekekalan? Artinya, makna di balik kata Bapa dari kekekalan itu artinya Yesus itu atau Sang Anak itu kekal. Perhatikan komentar dari Albert Barnes. Ini mungkin dipakai sesuai dengan kebiasaan dalam bahasa Ibrani dan Arab, di mana ia yang memiliki sesuatu disebut Bapa dari sesuatu itu. Jadi Bapa dari kekuatan berarti kuat. Bapa dari pengetahuan berarti pandai. Bapa dari kemuliaan berarti mulia. Bapa dari kebaikan berarti baik. Bapa dari damai berarti cinta damai. Menurut ini, arti ungkapan Bapa dari kekekalan adalah kekal. Jadi Yesus itu Bapa dari kekekalan, artinya Yesus itu kekal. Jadi dia bukan baru ada waktu dia dilahirkan, dia kekal. Dan arti yang kedua itu adalah Yesus itu boleh dibilang sebagai pencipta atau sumber dari kekekalan. Saya berikan contoh ya, dari Yohanes 8 ayat 54. Ini soal iblis. Iblislah yang menjadi bapamu, lalu di bagian akhir dia bilang, dia adalah pendusta, bapa dari segala dusta. Apa artinya iblis adalah bapa dari segala dusta? Artinya, semua dusta itu sumbernya dari dia. Ya, Ibrani 12 ayat 9.
Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Apa artinya Bapa segala roh? Artinya segala roh itu sumbernya ya dari Bapa itu. Nah, kalau begitu maka Yesus itu Bapa dari kekekalan. Maka kekekalan itu sumbernya ya Yesus itu. Saya berikan ilustrasi ya. Coba saudara lihat gambar ini. Soeharto, Bapak Pembangunan Indonesia. Apa artinya? Artinya pembangunan di Indonesia itu dimulai atau sumbernya dari Pak Harto. Ya. Penak zaman kuno, ya. Pembangunan itu dari Pak Harto. Kalau Yesus itu sumber, Yesus itu adalah Bapa dari kekekalan, artinya kekekalan itu sumbernya dari Dia. Albert Barnes, dia tidak semata-mata digambarkan sebagai kekal, tapi dia diperkenalkan dengan suatu penggambaran yang kuat sebagai Bapa dari kekekalan. Seakan-akan bahkan kekekalan pun berhutang diri sendiri kepada kebapaannya. Jadi, saudara bayangkan, yang namanya kekal saja itu tidak bermula. Tapi kalau Yesus sumber dari kekekalan lagi, berarti Yesus itu jauh betapa kekalnya Yesus. Jadi, maksudnya Yesaya 9 ayat 5 itu mau menekankan dua arti. Yesus disebut sebagai Bapa dari kekekalan, artinya Dia adalah kekal dan Dialah sumber dari kekekalan. Jadi bukan Dia adalah Bapa seperti tafsirannya Pak Yosua Teo ini. Nah, yang ini ilmu kelas atas. Ya, kalau hanya sekolah abal-abal tidak dapat. Karena itulah kita jangan terlalu sombong dan menganggap orang lain salah, pasti sesat. Belajar lebih banyak. Memang kakak saya ini suruh saya belajar. Ya saya juga belajarlah. Tapi biarlah saya juga nasihat. Kakak tolong belajar lebih banyak lagi. Supaya kakak punya ilmu di atas adik.